Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Yang hari ini yang cerah, marilah kita mulai pembelajaran daring ini dengan penuh semangat ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran daring, silakan pimpin doa oleh ketua kelas. Silakan Andrew pimpin doa. Baik, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andrew telah memimpin doanya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya hadir ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kita akan ini memberikan presensi ya, absensi online yang harus kalian isi ya. Bapak akan bagikan lewat chat. Bentar ya. Nah, itu kalian bisa buka presensinya dan kalian tolong isikan kehadirannya di sana ya. Silakan isikan. Oke, sudah ya? Sudah diisikan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, baik, semua sudah mengisi presensi ya. Ini semua pada loyo, bagaimana ini? Kurang semangat atau bagaimana? Ngantuk, Pak, ngantuk. Oh, baik. Oke, siap. Belum makan, Pak. Mungkin dia begadang tuh, malam-malam. Ya. Untuk menambah semangat belajarnya, kita akan pemanasan dulu ya. Oke, siap? Siap. Siap, Pak. Oke. Meskipun kita sudah siang, tapi tetap semangatnya harus semangat pagi, oke? Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Begitu ya, siap? Siap. Oke. Pagi. Pagi. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, semangat ya. Ya. Ya, oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Bapak izin share dulu ya. Nah. Sudah muncul, teman? Udah, Pak. Iya, Oke, ya. Sinyalnya agak sedikit gangguan dari Bapak. Nah, untuk mata pelajaran hari ini itu administrasi infrastruktur jaringan. Kita akan membahas tentang VLAN dalam jaringan. Nah, untuk materi-materinya, ini lingkupan materinya yang pertama ada KIKD, kompetensi inti, dan kompetensi dasarnya. Nah, di dalam kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, untuk materi VLAN ini, yang pertama ada mengevaluasi VLAN pada jaringan. Yang kedua, ada mengkonfigurasi VLAN. Oke, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui presentasi dan diskusi, peserta didik dapat menelaah konsep dasar VLAN secara mandiri. Nah, tujuan yang pertama ini diharapkan kalian dapat menelaah konsep dasar VLAN, seperti kalian harus tahu dulu apa itu VLAN, bagaimana cara kerjanya, nanti ada di materi. Itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui presentasi dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan cara konfigurasi VLAN dalam aplikasi Cisco Packet Tracer dengan benar. Nah, di sini kalian akan dapat menyimpulkan bagaimana cara konfigurasi VLAN itu, dan kita akan memanfaatkan aplikasinya itu Cisco Packet Tracer. Kemudian yang ketiga, melalui praktikum secara kelompok, peserta didik dapat melakukan konfigurasi VLAN dalam aplikasi Cisco Packet Tracer dengan benar. Nah, kalian nanti akan melakukan praktik
akan membuat langkah-langkah, akan melakukan konfigurasi VLAN itu dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan yang keempat, melalui praktikum, peserta didik dapat melakukan pengujian hasil konfigurasi VLAN dalam Cisco Packet Tracer dengan tepat dan benar. Nah, ini ketika nanti hasil praktikumnya, kalian akan menguji apakah berhasil atau tidak hasil konfigurasi VLAN-nya. Bisa dipahami ini untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak? Bisa, Bisa, Bapak. Pak. Baik, terima kasih. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, waktu kalian kelas 10, dulu belajar apa? Coba, Anissa. Oh iya, Kelas betul, Anissa. Itu tentang LAN ya. Iya, betul, Tentang Pak. LAN, betul. Nah, konsep dari LAN itu kalau berkaitan dengan VLAN seperti apa? Ayo, apakah ada yang masih ingat? Urutan Ya. kabelnya, Pak. Oh iya, betul. Nah, untuk LAN sendiri itu waktu kalian kelas 10 mempelajari LAN itu bergantung pada fisik. Dengan kata lain, untuk bentuk jaringan dengan model LAN sangat bergantung pada letak fisik atau workstation-nya. Nah, sebagai contoh, jika di dalam sebuah gedung ada beberapa komputer yang terhubung lewat switch, pada switch standar biasanya akan meneruskan traffic dari satu port ke semua port lain. Ketika ada traffic dengan domain broadcast yang sama melewati port tersebut. Nah, jika beberapa ruangan itu berarti membutuhkan banyak switch karena kita menggunakan LAN kalau di kelas 10 yang sebelumnya. Ya. Switch setiap ruangan untuk dapat saling terhubung pasti membutuhkan banyak biaya karena membutuhkan banyak switch kalau menggunakan LAN. Tapi, nah, apa hubungannya dengan VLAN? Nah, jika menggunakan VLAN dengan topologi VLAN ini, hanya cukup menggunakan satu buah switch untuk memisahkan LAN, tanpa harus membeli switch baru untuk LAN lainnya. Nah, untuk pembahasan lebih dalamnya, kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, Bapak akan sharekan dulu video presentasinya, bentar ya. Tapi kan suaranya adalah aplikasi simulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Terdengar, Pak. Pada video kali ini Dengar, saya Pak. akan mempraktekkan cara konfigurasi VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi aplikasi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi simulator jaringan dengan perangkatnya adalah merek Cisco. Oke, jadi kita bisa mensimulasikan jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, di sini diminta login karena saya belum memiliki akunnya. Jadi saya login dengan menggunakan guest login. Oke, diklik guest login. Tunggu beberapa saat, sekitar 15 detik. Maka akan muncul seperti ini, confirm guest. Oke, klik confirm guest. Oke, ini adalah interface dari aplikasi Cisco Packet
tracer untuk membuat simulator atau simulasi jaringan. Oke, kita akan mencoba membuat atau mengkonfigurasi VLAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi di sini adalah perangkat-perangkat jaringan dengan merek Cisco. Oke, untuk membuat VLAN, maka yang kita masukkan device atau perangkatnya adalah switch. Oke, kita pilih 2960, kita masukkan. Oke, ini adalah switch. Nanti di switch ini kita konfigurasi VLAN. Kemudian kita masukkan juga komputer, ya, end device-nya atau PC. Ini PC 1, 2, 3, 4. Oke, ini namanya kita buat PC 01. Kemudian ini namanya PC 02. Oke, PC 03. Kemudian ini PC 04. Oke. Jadi nanti kita buat di switch 2 VLAN. VLAN pertama adalah PC 1 dan PC 2. Kemudian VLAN yang kedua adalah PC 3 dan PC 4 dengan menggunakan satu switch. Jadi dengan menggunakan satu switch ini, ya, PC 3 dan PC 4 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 1 dan PC 2. Oke, yang bisa hanya yang berkomunikasi adalah komputer atau PC yang berada pada VLAN yang sama. Oke, kita masukkan dulu IP pada PC 1, klik 2 kali, kemudian masuk ke desktop, klik IP configuration. Oke, di sini kita buat IP-nya 10.10.10.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke. Untuk PC 2 kita buat IP-nya 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, sekarang kita konfigurasi PC 3. Ini berbeda dengan IP PC 1 dan PC 2, jadi segmennya berbeda. 192.168.1.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, PC 4 192.168.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, masing-masing PC sudah kita konfigurasi IP-nya. Sekarang kita hubungkan masing-masing PC ke switch. Oke, kita tarik menggunakan pas Ethernet ke switch Ether 1, kemudian PC 2 ke Ether 2, PC 3 ke Ether 3, dan yang terakhir PC 4 ke Ether 4. Oke, sekarang kita konfigurasi VLAN pada switch. Klik 2 kali switch, kemudian pilih CLI. Jadi kita mengkonfigurasi dengan menggunakan command line interface. Oke, saya perbesar sedikit. Oke, maka akan muncul di sini switch, ya. Tadi saya enter terlebih dahulu.
Sekarang kita masukkan perintahnya, enable, kemudian konfigurasi terminal. Jadi kita lakukan konfigurasi, kita lihat dulu VLAN-nya. Oke, coba exit dulu. Coba kita lihat VLAN-nya. Oke, jadi yang ada VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Oke. Sekarang kita konfigurasi VLAN. Oke, kemudian kita buat namanya VLAN 10. Bentar. Kemudian nama VLAN 10 adalah name LAN 1. Oke, bentar. Kemudian exit, dibuat lagi VLAN 20, enter, name-nya adalah LAN 2. Oke, kemudian kita exit. Jadi sekarang sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Coba kita lihat. So, VLAN. Oke, kita lihat VLAN. Di sini adalah VLAN 10 namanya LAN 1, VLAN 20 namanya LAN 2. Nah, sekarang kita konfigurasi atau kita daftarkan masing-masing komputer ke dalam VLAN. Oke, sekarang ketikkan konfigurasi terminal. Oke, config. Kemudian interface FA01. Jadi ini yang terhubung ke PC 1. Kemudian enter. Switch port kita buat aksesnya ke VLAN 10. Enter. Exit. Kemudian interface FA02 nya adalah VLAN 20. Exit. Interface FA04, enter. Switch portnya adalah VLAN 20. Oke. Exit, kemudian exit. Kita lihat VLAN-nya. Oke. Jadi untuk VLAN 10 namanya LAN 1, interface Ether 1 dan Ether 2. VLAN 20 namanya LAN 2, Ether 3 dan Ether 4. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita coba melakukan pengujian dengan menggunakan ping, ya, dengan menggunakan menu ini. Kita klik PC 1 ke PC 2. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sukses. Kemudian PC 3 ke PC 4. Oke, sukses. Kalau dari PC 1 ke PC 3 pilot nggak bisa. PC 2 ke PC 4 pilot juga. Oke, jadi VLAN 10 dan VLAN 20 tidak bisa berkomunikasi. Misalnya kita tambahkan IP
kita tambahkan PC di sini. Kita buat misalnya IP-nya satu segmen dengan VLAN 20, berarti IP-nya 192.168.1.3. Oke, saatnya masnya 255.255.2550. Oke, kita hubungkan ke Ether berapa ya? Ether 5. Maka kita lakukan ping dari PC 4 ke PC 2. Coba klik. Oke, ke sini. Oke, bisa juga. Jadi ini tidak terhubung sama sekali. Ya, cepat ya untuk karena hasilnya sudah terlihat. PC 05 tidak bisa berkomunikasi dengan PC-PC yang ada pada kemudiannya. Oke. Ya. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, ada beberapa pertanyaan yang, maaf, yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama, nah, apa yang kalian saksikan dalam tayangan video tersebut? Ayo coba angkat tangannya dan kebukakan jawabannya. Siapa yang tahu atau sudah menyaksikan kan tadi videonya? Sudah, Pak. Ya, apa Saya, Pak. tayangan tadi? Ya, boleh, silakan. Kata Bu Elsa dulu tadi apa? Ya. Ya. Bagaimana? Tadi tuh kayak jaringan, ada kabelannya, ada komputernya gitu, Pak. Oh iya betul. Ada lagi dari Arde tadi apa? Oh ya boleh, Ya, silakan. Pak. Menurut saya tadi videonya menjelaskan bagaimana membuat sebuah jaringan, Pak. Iya betul. Dari yang berhasil sampai dengan yang gagal. Iya betul sekali ya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua yaitu hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan instalasi VLAN dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan. Saya mau jawab, Pak. Oh, silakan Anissa, boleh. Ini ada persiapan alat, contohnya tuh laptop atau enggak PC. Kemudian ada juga software aplikasi Cisco-nya. Kemudian nanti kita buka aplikasi Cisco-nya, kita tentukan kira-kira bahan apa aja yang kita gunakan, misalnya switch-nya, PC-nya, kemudian kabel jaringannya, begitu Pak. Iya, betul sekali Anissa ya. Ya, betul sekali ya anak-anak. Ini dari ada perwakilan dari itu yang mengemukakan dari video tadi memang betul ya. Yang tadi itu adalah konfigurasi atau langkah-langkah config ya di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, yang digunakannya itu mengkonfigurasi VLAN ya. Tadi ada switch ya, ada kliennya dan ada kabelnya. Dan dia yang keduanya itu persiapannya betul tadi ya, apa yang dikatakan Anissa, harus persiapannya pasti membutuhkan laptop atau PC yang sudah terinstall aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian ada langkah-langkah konfigurasinya yang tadi sudah ditayangkan itu, bagaimana mengkonfigurasinya, ada yang menggunakan CLI tadi ya, dikonfig seperti itu, dan akhirnya hasilnya diuji ya, betul ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran tentang VLAN-nya. Yang pertama itu ada infrastruktur. Nah, coba di sini kalau mendengar kata infrastruktur itu apa? Bangunan, Pak, tahu? bangunan. Gimana? Bangunan. Bangunan, infrastruktur. Oke. Rancangan, ya. Pak, rancangan. Rancangan, ya betul ya. Oke, ini lebih jelasnya
Lihat gambarnya juga, dan ini ada penjelasannya. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah sistem komputer yang saling berhubungan. Bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, sebuah hub yang menghubungkan komputer yang satu dengan lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan lainnya. Nah, dengan kata lain, kalau melihat gambar di sini, ini analoginya adalah sebuah infrastruktur. Ada server, ya, ada klien, ada printer, ya, ada handphone, ada hub, ada router, sampai ada firewall ya untuk keamanannya, dan ada internet. Itu disebut dengan infrastruktur ya. Terdiri dari kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan. Nah, betul ya. Yang kedua, Bapak slide-nya nggak kelihatan. nggak muncul? Enggak. Stuck gitu di tempat saya. Di saya Yang juga lain gimana? sama, di saya juga Pak, cuman ada materi. Kalau sekarang muncul? Muncul. Muncul Pak. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua itu kita akan bahas tentang VLAN. Apa itu VLAN? Singkatannya apa VLAN? Ayo, apa yang ada yang tahu? Virtual Local Area Network Pak. Ya, betul ya. Virtual Local Area Network atau singkatnya VLAN. Nah, di sini pengertiannya itu sendiri, VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasi. Nah, dengan kata lain menggunakan perangkat lunak pengelolaan. Nah, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, kalau melihat dari tayangan video sebelumnya, itu adalah konfigurasi VLAN meskipun dalam satu jaringan, contoh dalam satu switch, namun berbeda VLAN-nya, itu tidak bisa saling terhubung. Itu adalah VLAN. Kemudian yang selanjutnya ada perbedaan VLAN dan LAN. Ya. Nah, perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan lokal area network bergantung pada letak fisik karena jaringan VLAN dapat dikonfigurasi lewat switch khusus. Dengan satu switch bisa membagi beberapa LAN. Nah, ini analoginya seperti ini. Antara perbedaan antara jaringan VLAN dan LAN. Kemudian yang selanjutnya ada kelebihan VLAN. Yang pertama ada menghemat biaya. Nah, menghemat biaya di sini itu saya akan tampilkan gambarnya. Nah, yang pertama LAN. Nah, cermati gambar di atas ini ya. Lihat, ini adalah simulasi tentang LAN. Pada umumnya secara fisik satu LAN itu menggunakan satu switch. Di sini lihat ada LAN 3, ada switch-nya. Ada LAN 2, ada switch-nya juga, dan ada LAN 1, ada switch-nya juga. Di sini dalam satu jaringan ini membutuhkan 3 buah switch yang berbeda. Antara satu ini bisa berhubung dengan ini bisa berhubung dengan ini juga bisa saling terhubung. Kita membutuhkan 3 switch itu untuk LAN. Sedangkan untuk VLAN itu kita gambarkan seperti ini. Dalam satu jaringan, meskipun ini ada VLAN 1, VLAN 2, dan VLAN 3, itu hanya menggunakan satu buah switch. Tanpa
tanpa menambah switch dan tidak memerlukan lagi yang dinamakan router. Karena router di sini itu berperan sebagai untuk menghubungkan semua jaringan tersebut. Kalau di sini perannya hanya menggunakan switch. Di sini adalah switch-nya switch khusus ya, bukan switch yang digunakan di LAN. Nah, jadi kesimpulan dari menghemat biaya ini kalau dianalogikan antara LAN dan VLAN, dengan menggunakan topologi VLAN hanya cukup menggunakan satu buah switch untuk memisahkan LAN tanpa harus membeli switch baru. Nah, kalau ini menggunakan 3 buah switch. Nah, itu ya dalam menghemat biaya. Kemudian yang kedua tentang keamanan jaringan. Nah, tentunya dalam pembagian jaringan itu ke dalam beberapa kelompok ya jaringan, dari segi keamanan karena di dalam VLAN itu ada pembagian, tadi ada VLAN 10, VLAN 20, jadi VLAN 10 hanya bisa berkoneksi dengan yang di sana, yang terhubung ke dalam VLAN 10. Kemudian yang di VLAN 20 bisa terkoneksi dengan VLAN yang di 20. Jadi tidak bisa antara VLAN 10 dan 20 saling berkomunikasi. Ya, itu sangat rentan. Kalau di LAN, itu semua jaringan yang masuk ke LAN tersebut bisa saling terhubung. Nah, maka rentan terjadinya keamanan jaringan bisa diakses. Kalau di VLAN itu keamanan jaringannya bisa lebih baik daripada LAN. Kemudian kinerja jaringan meningkat. Nah, maksud kinerja jaringan meningkat ini, di sini akan bisa mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Lalu lintas apa? Ya, karena ketika VLAN itu, setiap VLAN itu kan memiliki klien masing-masing. Jadi hanya bekerja di satu VLAN tersebut. Misalnya VLAN 10 tadi, tidak ada VLAN 20. Nah, kinerja jaringan itu akan meningkat ya. Karena antara VLAN 20 dan VLAN 10 itu tidak bisa terkoneksi. Ya, makanya ketika ada pekerjaan yang berhubungan dengan lalu lintas data, nah maka akan yang terhubungnya itu masing-masing VLAN. Nah, seperti itu. Yaitu untuk kinerja jaringan meningkat. Kemudian efisien pengelolaan jaringannya. Membangun VLAN akan memudahkan manajemen jaringan. Nah, karena pengguna yang membutuhkan sumber daya berbagi dalam segmen yang sama. Nah, itu untuk kelebihan VLAN ya. Dan ada cara kerja VLAN. Yang pertama ada istilahnya apa? Filtering database ya, berisi informasi tentang pengelompokan VLAN ya. Misalkan memilih apakah suatu data akan dikirimkan atau bahkan dimasukkan ke dalam trafiknya. Kemudian yang kedua ada tagging ya istilahnya. Nah, tagging di sini itu sebuah data dikirimkan maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut atau VLAN tujuan. Informasi ini diberikan dalam satu tag header sehingga informasi yang dikirimkan ke pengguna atau user tertentu saja. Di dalamnya itu biasanya berisi MAC address ya. Itu untuk prinsip kerja VLAN. Untuk konfigurasi VLAN itu yang tadi kalian tonton ya, Nah, untuk referensi lainnya kalian bisa buka halaman ini ya. Ini sama dengan yang tadi ya, yang kalian tonton dan Bapak sampaikan. Nah, itu untuk materi tentang virtual local area network. Nah, setelah kalian menyimak, silakan apakah ada yang kalian tanyakan? Boleh coba raise hand dan kemukakan pertanyaannya terkait materi yang sudah Bapak sampaikan barusan. Boleh, siapa? Pak Wendy, boleh. Ya Pak, saya ingin bertanya, Pak, ya, apakah semua switch bisa dikonfigurasi dengan menggunakan VLAN, Pak?
Oh. Ya, terima kasih Wendy ya. Nah, untuk semua suite di sini itu tidak bisa. Nah, karena dalam konfigurasi VLAN itu harus membutuhkan suite khusus yang dinamakan suite manageable namanya ya. Suite manageable itu bisa dikonfigurasi karena memiliki sistem operasi. Tidak semua jenis suite itu bisa menggunakan VLAN. Ya, terima kasih Wendy atas pertanyaannya. Nah, baiklah, kita akan lanjut pembagian kelompok. Ya, saya langsung saja membagi kelompok ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 ya, ada Andrew, Silva, Elsa. Kemudian kelompok 2 ada Lucky, Anissa, dan Arde. Kelompok 3 ada Ayu, Henry, Wendy, dan Atang. Nah, silakan kalian saling berdiskusi, bisa membuat WA group ya untuk setiap kelompok ini. Nah, kemudian akan Bapak bagikan pedomannya yaitu LKPD ya. LKPD ini bentar ya. Oh, mohon maaf. Kita akan melaksanakan ini perencanaan proyek konfigurasi VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sesuai dengan tahapan yang kalian saksikan di video tadi. Ya. Nah, untuk setiap kelompok atau perwakilan boleh bertanya tentang proyek yang akan dikerjakan masing-masing kelompok. Silakan boleh. Bapak mau nanya. Oh, silakan. Elsa ya. Iya, Pak. Pak, itu nanti ngerjainnya itu di mana, Pak? Mau ditulis atau gimanain gitu? Oh ya, terima kasih Elsa. Nah, nanti untuk pengerjaan proyek ini nanti ada LKPD-nya. LKPD-nya akan Bapak bagikan. Itu kalian silakan bisa mengerjakan di LKPD tersebut ya. Sebentar, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Nah, ini link LKPD-nya boleh kalian download ya, kemudian kalian baca petunjuknya. Di sana sudah ada langkah-langkah pengerjaannya. Ini adalah link LKPD-nya ya. Nah, silakan baca betul LKPD-nya. Untuk kegiatan hari ini, kita akan menyusun tahapan-tahapannya untuk batas waktu pengerjaan LKPD-nya hari ini sampai dengan akhir pembelajaran. Silakan berdiskusi setiap kelompok melalui WA grupnya. Dan untuk tahapan pembuatan proyeknya nanti di pertemuan kedua ya, yang akan kita laksanakan secara tatap muka di sekolah. Nah, silakan berdiskusi untuk proyeknya. Bisa dipahami? Paham, Pak. Ya, terima kasih. Nah, untuk menambah referensi pengerjaan LKPD-nya, kalian bisa juga mengakses ini ya. Oh, maaf. Nah, yang tadi ya, ini ya, referensi untuk menambah pemahaman atau referensi pengerjaan LKPD-nya, kalian bisa akses di situ. Atau juga bisa menonton lagi video yang pertama Bapak sampaikan di link videonya. Ya, silakan untuk berdiskusi dan mengisi LKPD-nya ya setiap kelompok. Bapak beri waktu 20 menit. Siap, Pak. Oke, Pak. Baiklah, semuanya sudah selesai mengerjakan ya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Susah, Pak. Nah, untuk hasil LKPD hari ini, Bapak minta upload ya hasilnya setelah selesai pembelajaran ini. Nah, linknya untuk upload LKPD-nya. Nah, ini pengumpulan tugas LKPD-nya. Kalian bisa upload hasil kerja kelompok kalian masing-masing ke link tersebut. Bisa dimengerti ya? Bisa, Pak. Bisa, itu Pak. nanti Oke, terima ngumpulinnya kasih. besok kan, Pak ya? Hari ini selesai pembelajaran ya. Ya, baiklah, Pak. Oke lah. Ya. Oke ya. Nah, kalau sudah untuk kegiatan pembelajaran hari ini
kita akan melakukan refleksinya ya. Ada Bapak memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Coba. Belajar tentang VLAN, Pak. Iya, betul ya. Bu Elsa ya. Kemudian, apa yang kalian sukai dalam belajar hari ini? Pak Henry Jakatari, coba. Saya suka kalau belajar pakai video, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian, apa yang belum kalian pahami dalam pembelajaran ini? Atang. Yang saya suka. Belum boleh. Praktek, Pak. Belum Oh, praktek. belum praktek. Siap. Gimana, Andrew? Yang saya sukai, Pak, menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya anak-anak ini. Oke, selanjutnya kita akan menyimpulkan untuk pertemuan hari ini. Ya, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, dalam kegiatan pembelajaran VLAN, kita dapat mengetahui VLAN adalah sebuah model jaringan yang membagi beberapa jaringan secara logikal ke dalam beberapa jalur yang berbeda, tapi tetap lewat perangkat penghubung yang sama, serta kita dapat menyusun langkah-langkahnya, mengkonfigurasi VLAN menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan melaksanakan praktikum proyek yang sudah direncanakan hari ini. Jadi mohon dipersiapkan ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran daring hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Silakan, Andrew. Pak, baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Sudah, Ya, Pak. Bapak. Ya, terima kasih, Andrew. Bapak ucapkan terima kasih, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatannya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih.